Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Pagi sekali ya kita kuliah hari ini ya. Semuanya sudah sarapan semua hari ini? Oh, kasihan ya. Habis ini kita bersama-sama ya ke kantin ya. Oke. Sekarang kuliah hari ini dengan judul Manajemen Trauma Gigi Sulung. Sebelumnya sudah dibaca materi kuliahnya? Sudah saya sampaikan 1 hari sebelumnya ya. Rizko sudah membaca materi kuliahnya? Sudah. Hebat. Oke. Jadi setidaknya sudah mulai sedikit mengerti ya apa yang akan kita pelajari hari ini. Saya lanjutkan, kompetensi dasar yang saya harapkan adik-adik semua tahu adalah adik-adik harus tahu dan mampu menjelaskan mengenai macam trauma pada gigi sulung, manajemen penata laksanaan dari trauma tersebut, serta KIE atau komunikasi, informasi, dan edukasi pasca perawatan trauma pada gigi sulung. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan, alangkah baiknya kita memulai dengan doa. Silakan dipersilakan Rizko untuk memimpin teman-temannya berdoa. Sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Semoga ilmu yang kita dapat ilmu yang bermanfaat. Doa mulai. Doa dicukupkan. Terima kasih Rizko. Kita mulai dari topik yang pertama, yaitu fraktur pada enamel atau inlay. Terlihat dari gambaran klinis ada yang fraktur yang hanya melibatkan dari enamel atau inlay ya. Perawatannya karena hanya melibatkan enamel, kita harus mampu menilai apakah efek dari traumanya ini menyebabkan gangguan atau rasa tidak nyaman pada pasien, sehingga perawatannya kita bisa menghaluskan bagian enamel yang tajam tersebut. Mengedukasi juga pada pasien dan orang tua untuk berhati-hati supaya tidak terjadi trauma kembali, serta mengurangi faktor pemicu untuk menyebabkan terjadinya mungkin gigi terasa linu ya, peningkatan hipersensitivitas dengan mengurangi makan makanan atau minuman yang terlalu dingin. Kemudian hasil perawatan yang diharapkan untuk perawatan trauma harus tetap dievaluasi rutin ya, setiap 1, 3, 6 bulan sekali untuk kita pantau perawatan dari yang telah kita berikan pada pasien. Diharapkan hasil dari perawatannya asimptom, tidak ada gejala lanjutan, dan penyembuhan pulpa ditandai dengan mahkota yang normal, tidak ada tanda nekrosis dan perkembangan akar yang lebih lanjut apabila terjadi pada gigi permanen muda. Kemudian untuk yang kedua yaitu fraktur pada enamel serta melibatkan dentin. Fraktur melibatkan enamel dan dentin, tetapi pulpa tidak terbuka, pulpa tidak terekspos. Pada kondisi ini, meskipun fragmen gigi paling sering terlepas dan hilang dari dalam rongga mulut, namun dia bisa punya resiko tertanam di jaringan lunaknya. Jadi selain kita fokus melihat kondisi giginya, kita juga harus melihat kondisi jaringan lunak di sekitarnya. Perawatannya ditutup semua dentin yang terbuka atau terekspos. Apabila kehilangan struktur gigi ini harus segera direstorasi segera ya, karena untuk mencegah terjadinya hipersensitivitas. Mengedukasi juga kepada orang tua untuk lebih berhati-hati dan mengurangi makan makanan yang terlalu dingin atau terlalu panas yang bisa memicu terjadinya hipersensitivitas. Kemudian untuk jaringan lunaknya, apabila disertai dengan adanya luka pada jaringan lunak, maka kita bisa membersihkan area dan mencegah akumulasi plak pada area yang mengalami trauma tersebut dengan membersihkan dengan rasa yang lembut, kemudian dikombinasikan dengan obat kumur klorhexidin gluconat 0,1%, diaplikasikan secara topikal 2 kali sehari selama 1 minggu. Tindak lanjut sama ya, pada kasus trauma harus tetap selalu dievaluasi. Pemeriksaan klinis setelah 6-8 minggu dari tindak lanjut radiografi diindikasikan apabila didapati adanya temuan klinis berupa kondisi patologis. Kemudian untuk orang tua juga harus diperhatikan apabila dalam waktu kurun 6-8 minggu apabila kita menemukan adanya suatu kondisi patologis, maka harus segera kembali ke klinik untuk dilakukan evaluasi. Kemudian yang berikutnya adalah fraktur mahkota kompleks. Fraktur pada mahkota kompleks adalah fraktur yang melibatkan enamel, dentin, serta
tereksposnya pulpa, jadi disertai ruang pulpa yang terbuka. Keberadaan adanya gigi yang hilang harus dicari ya di sekitarnya, nggak cuma pada bagian mahkotanya aja yang kita perhatikan, tapi juga jaringan lunak sekitar. Apakah disertai dengan adanya trauma pada jaringan sekitar? Oke, kemudian yang harus hati-hati juga adanya kemungkinan fragmen tersebut tertelan sehingga menyebabkan terjadinya sumbatan pada jaluran nafas pada anak. Perawatan pada kasus ini dipertahankan vitalitas pulpa dengan cara pulpotomi parsial. Anestesi mungkin diperlukan sehingga kita harus memanage behavior anak ya. Kemudian pasca kalsium hidroksida ini akan diberikan di atas area pulpa yang terbuka. Bahan yang sekarang tidak hanya menggunakan kalsium hidroksida, pilihannya bisa menggunakan MTA atau menggunakan biodentin, hanya di bagian pulpa yang terekspos saja, dan kemudian dilanjutkan dengan prosedur restorasi seperti biasa. Kemudian di area jaringan lunak, kita juga harus pantau apabila disertai dengan trauma pada jaringan lunaknya, disertai lesi pada jaringan lunak, maka kita harus membersihkan dan mencegah terjadinya infeksi. Kemudian yang terakhir adalah fraktur pada mahkota akar. Fraktur pada mahkota akar adalah fraktur yang melibatkan enamel, dentin, serta tereksposnya bagian akar dari gigi. Jadi fotoradiografi penting untuk dilakukan untuk menegakkan terjadinya kondisi atau patah pada area akar. Dapat menggunakan fotoradiografi ataupun fotoradiografi preapikal ataupun menggunakan panoramik. Perawatannya jika perawatan dianggap darurat, maka akan diperlukan anestesi lokal, dan apabila patahnya itu di ujung dari akar di sepertiga apikal, maka kita bisa dilanjutkan dengan perawatan ekstraksi. Namun apabila patahnya di area servikal gigi, bisa dilanjutkan dengan prosedur perawatan saluran akar seperti biasa. Kemudian selanjutnya adalah fraktur alveolar, jadi pada tulang ya. Dari gambaran klinisnya adalah adanya fraktur yang melibatkan tulang alveolar di bagian label, palatal, dan lingual, serta mampu meluas ke area yang di sekitarnya. Mungkin disertai dengan kegoyangan dari giginya. Jadi mungkin awalnya giginya tidak bermasalah, tapi karena fraktur adalah area dari tulang di sekelilingnya, makanya memberikan defek adanya kegoyangan pada gigi. Dapat terlihat dari gambaran pemeriksaan penunjang, foto panoramik maupun foto periapikal. Perawatannya yaitu kita melakukan reposisi di bawah anestesi lokal setiap segmen yang bergeser atau goyang yang menyebabkan hambatan pada oklusannya. Jadi pada fraktur alveolar kita juga harus bisa menilai ada nggak gangguan oklusi pada pasien. Apabila terjadi gangguan oklusi sehingga pasien merasa kesakitan, maka kita harus melakukan diikuti dengan tindakan occlusal adjustment. Pemeriksaan klinis dilakukan setelah 1 minggu, 4 minggu, kemudian dilanjutkan dengan splint ya. Karena adanya keterlibatan tulang, kita lakukan splint pada permukaan area yang terlibat tersebut. Kemudian kita evaluasi selama 1 minggu, 4 minggu, 8 minggu, serta selama 1 tahun. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau kurang jelas? Mari kita berdiskusi ya. Jadi nggak apa-apa, saya hanya sebagai fasilitator atau tutor, kan sebelumnya sudah belajar semua malamnya. Mungkin ada yang sudah mencari jurnal atau membaca textbook, mungkin perawatannya ada yang berbeda, mari kita diskusikan. Mungkin dari adik ada yang ditanyakan? Ya, dok, saya mau bertanya, kalau untuk kasus gigi avulsi ya, gigi avulsi yang lepas dari soketnya itu pada gigi sulung, itu mengapa kalau kita tidak bisa langsung mengembalikan gigi yang avulsi tersebut kepada soketnya langsung? Baik, terima kasih Agni, berarti sudah belajar lebih lanjut ya Agni ya. Jadi pada kasus avulsi pada gigi sulung, perawatannya berbeda seperti kasus avulsi pada gigi permanen, di mana pada kasus avulsi pada gigi permanen malah justru kita mengejar golden periodnya untuk segera kita melakukan replantasi atau dikembalikan kembali ke soketnya. Sedangkan pada kasus gigi sulung kita kontraindikasi untuk melakukan kegiatan melakukan perawatan tersebut, jadi nggak boleh dilakukan perawatan replantasi karena kita nggak pernah tahu
jatuhnya dari kasus tersebut itu apakah area yang terinfeksi atau tidak. Sedangkan di bawah dari gigi sulung, akar dari gigi sulung itu terdapat benih gigi permanen, sehingga dikhawatirkan kondisi yang tidak kondisi area tidak sepsis tersebut menyebabkan perluasan infeksi dan keradangan di ujung dari akar gigi sulung yang akan kita kembalikan, sehingga merusak benih gigi permanen pengganti yang ada di bawah dari akar gigi sulungnya. Oke, kalau pada kasus gigi sulung apabila mengalami avulsi ya kita tidak boleh mengembalikan. Jadi ya dilakukan perawatan pada jaringan lunaknya, karena setelah mengalami avulsi kita juga harus pantau ada nggak kerusakan di tulang alveolarnya. Kita harus lakukan pemeriksaan penunjang dulu. Kalau ternyata aman, tulangnya aman, jadi kita melakukan perawatan pada jaringan lunaknya saja. Jadi kita cegah terjadinya infeksi yang berlanjut, atau mungkin apabila yang terlibat banyak, kita bisa melakukan suturing untuk mengendalikan perdarahan pada kasus tersebut. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, Rizko, silakan. Terima kasih dok. Yang mau saya tanyakan mengenai fraktur alveolar ini dok. Kan untuk perawatannya menggunakan splint yang fleksibel. Terus kemudian saya baca juga ada yang splintnya non fleksibel atau yang disebut splint rigid. Nah itu untuk penggunaannya kapan kita menggunakan splint fleksibel dan kapan menggunakan splint rigid, bagaimana dok? Terima kasih dok. Terima kasih Rizko, pertanyaannya bagus sekali ya. Tadi menandakan Rizko sudah belajar lebih lagi juga. Jadi splint terbagi menjadi dua, ada flexible splint dan rigid splint. Kapan kita menggunakan yang tipe flexible splint dan kapan kita menggunakan yang rigid splint? Kita menggunakan rigid apabila area yang terkena, tulang yang terkena itu luas ya, jadi tidak hanya melibatkan satu atau dua gigi, jadi banyak area yang terlibat dan juga melibatkan tulang alveolar yang defeknya besar. Sedangkan kapan kita menggunakan fleksibel, biasanya pada kasus-kasus yang traumanya hanya dental, hanya terlibat di daerah giginya saja tanpa melibatkan hanya sedikit tulang alveolar di sekelilingnya. Apakah sudah cukup jelas? Baik, ini yang terakhir mungkin dari melihat waktunya ya, atau mungkin ada tambahan lagi. Ini sepertinya dok. Oh ya, dari Cynthia. Ya, terima kasih dokter. Saya mau bertanya, untuk pemeriksaan penunjang pada kasus fraktur dentoalveolar lebih dipilih mana ya dok? Pemeriksaannya menggunakan panoramik atau periapikal? Terima kasih dok. Terima kasih. Kapan kita menggunakan pemeriksaan penunjang periapikal atau kapan kita menggunakan pemeriksaan penunjang yang metode ini ya, panoramik? Kalau pada kasus trauma yang paling disarankan jadi menggunakan yang periapikal. Kenapa? Karena kalau panoramik itu hanya secara at glance ya, secara sekilas saja kita menilainya, nggak bisa menilai kondisi tulang alveolarnya secara detail. Jadi yang lebih disarankan adalah menggunakan periapikal. Tapi panoramik juga diperlukan karena untuk menilai struktur anatomis di sekelilingnya. Jadi merupakan suatu tambahan ya, tapi tetap yang paling utama kita untuk menilai tulang dan jaringan periodontal di sekeliling dari giginya harus menggunakan yang periapikal. Mungkin terakhir dari. Selamat pagi dok, mau tanya. Tadi kan kalau ada gigi yang fraktur kemudian dilakukan splinting ya, batas maksimal bahwa gigi ini dinyatakan berhasil dilakukan splinting itu kapan? Jadi kalau misalnya sudah lewat waktunya, berarti dinyatakan gagal atau berhasil. Untuk menjawab ini berarti kita harus memahami tahapan ya penyembuhan atau wound healing pada kasus trauma. Jadi untuk menilai kapan kita waktu yang berapa lama kita menilai keberhasilan dari splinting, sebenarnya kita harus memahami tahapan dari penyembuhan khususnya untuk wound healing setelah kasus trauma. Dikatakan sudah bisa dinilai adalah maksimal setelah 14 hari setelah melakukan splinting. Harusnya bisa dinilai apakah jaringan sekitarnya sudah cukup membaik sehingga dia terjadi perlekatan baru dengan jaringan yang ada, dan kita harus bisa menilai apakah splinting ini berhasil atau tidak. Jadi cut off point-nya adalah 14 hari. Apakah sudah bisa diterima jawaban saya? 14 hari masih goyang istilahnya.
Bisa dikatakan cut off point-nya adalah 14 hari pada kasus dental ya. Tapi kalau melibatkan tulang, bahkan kan kita evaluasi dari mulai 1 minggu, 4 minggu, 8 minggu, bahkan bisa sampai 1 tahun. Tapi untuk splintingnya sendiri dikatakan selama 2 minggu. Tapi kalau lebih dari 2 minggu tidak memberikan hasil yang optimal, mungkin prosedur ekstraksi bisa dipertimbangkan untuk mencegah terjadinya perluasan dari infeksi. Sama. Baik, karena waktunya sudah habis, mari kita akhiri kuliah hari ini dengan berdoa. Silakan Rizko dipimpin teman-teman lagi berdoa. Oke, untuk perkuliahan pada pagi hari ini telah selesai. Mari kita akhiri dengan doa supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Doa dipersilahkan. Doa dicukupkan. Saya ingatkan kembali ya untuk mengisi presensi kuliah hari ini, serta ada tugas kuis yang ada di Google kelas masing-masing untuk segera diisi. Coba saya lihat ya, siapa yang paling tinggi nilainya nanti akan mendapatkan hadiah. Wah, dari sini kelihatan yang mendapat nilai sempurna ya, 100 ya, dari adik Rizko. Rizko dapat hadiah buku ya, hadiah buku nanti tapi dibaca ya bukunya ya, buku textbooknya ya, jangan dikoleksi di bawah bantal ya. Sama-sama. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Kita bisa istirahat dan silakan melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.